Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyana minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur patut kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, hari yang ke-12 kita menjalankan ibadah saum Ramadan, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diizinkan oleh Allah untuk kita beribadah kepadanya, merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan dengan segala nikmat yang telah kita terima semakin menambah kekuatan, menambah keinginan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan segala ajarannya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah tauhid kepada umat-umatnya, senantiasa dibekali dengan berbagai macam mukjizat. Mukjizat dianugerahkan oleh Allah kepada para rasul, kepada para nabi, untuk menjawab tantangan dakwah yang dihadapi demi tegaknya agama tauhid. Seperti kita tahu, kita contohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala, dihukum oleh Raja Namrud, dimasukkan ke dalam api. Tetapi Allah berkehendak lain dengan mukjizatnya. Bahkan ujung jubahnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Allah memerintahkan api untuk menjadi dingin, untuk menjadi sejuk. Kemudian kita tahu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang mampu menundukkan bangsa jin, mampu berbicara dengan berbagai macam binatang. Nabi Sulaiman memiliki tentara yang luar biasa dari bangsa jin, dari bangsa manusia maupun dari bangsa burung. Juga kita ketahui mukjizat Nabi Musa alaihissalam pada saat menghadapi Raja Fir'aun. Dengan pasukan sihirnya, Raja Fir'aun menantang Nabi Musa, maka para penyihir dari pasukan Nabi Musa melemparkan tali. Itu hanya merupakan sihir, merupakan ilusi sehingga menjadi ular. Tetapi Nabi Musa dengan mukjizatnya melemparkan tongkat sehingga menjadi ular betulan, dan itulah mukjizat dari Nabi Musa. Juga tongkat daripada Nabi Musa bisa membelah lautan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukjizat-mukjizat yang dimiliki para nabi dan rasul
tentunya banyak mukjizat dari para nabi dan rasul yang lain. Lantas bagaimana dengan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mukjizat itu merupakan suatu kejadian yang gaib, merupakan kejadian yang luar biasa, yang di luar nalar, di luar akal daripada manusia. Tapi sebagai seorang muslim, apapun itu yang telah dianugerahkan Allah kepada nabi dan rasulnya, wajib kita imani. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianugerahi berbagai macam mukjizat. Pada saat beliau lahir sudah disematkan mukjizat kepada beliau, dengan diguncangkannya negeri Syam dengan gempa yang begitu dahsyat. Kemudian juga dimatikannya api abadi yang dianggap suci oleh kaum Yahudi atau kaum Majusi, sehingga itu menjadi tanda kepada para ahli kitab pada waktu itu telah lahir, sebagai tanda bahwa telah lahir nabi akhir zaman sebagai penutup nabi dan rasul. Kemudian pada saat masih kecil, pada masih bayi, Nabi juga dianugerahi mukjizat yang luar biasa, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Ibu Halimah, di mana Siti Halimah badannya kurus kering, juga merupakan seorang yang miskin. Tetapi dengan menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan unta peliharaannya pun air susunya tidak habis diminum. Juga air susu dari Ibu Halimah juga menyusui 2 orang tidak habis. Itulah mukjizat pada Nabi masih bayi. Juga pada saat masih anak-anak, pada saat menggembala kambing, Rasulullah SAW dibelah dadanya, diambil sesuatu yang hitam daripada dada Rasulullah, itu ada dihilangkan sifat-sifat jahatnya, sifat-sifat jeleknya dari Rasulullah SAW. Kemudian kan dikembalikan lagi dadanya sehingga biasa seperti semula. Itu adalah mukjizat Rasulullah pada saat masih kecil, pada masa-masa sebelum berdakwah. Kemudian Rasulullah SAW pun dianugerahi sesuatu yang luar biasa. Apabila Rasulullah berjalan, telapak kakinya, bekas telapak kakinya akan tumbuh rumput. Itu merupakan suatu rahmatan lil alamin. Juga pada saat beliau berjalan, matahari pun tidak sanggup untuk menyinari Rasulullah. Maka setiap Rasulullah berjalan pasti ada awan yang menaunginya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu merupakan mukjizat-mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 mukjizat yang luar biasa di samping berbagai macam mukjizat yang telah diturunkan atau dianugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mukjizat itu? Yang pertama adalah Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an yang telah kita baca setiap hari, lebih-lebih pada bulan Ramadan, merupakan mukjizat yang luar biasa. Bahkan pada saat diturunkannya pun pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya di Gua Hira, itu merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Diturunkannya Al-Isra 1-5, kemudian Rasulullah disuruh untuk membaca, padahal Rasulullah buta huruf. Tetapi sejak saat itu, sejak menerima wahyu yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh malaikat untuk membaca dan menulis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu pun juga sudah bisa membaca dan menulis. Itulah mukjizat
dengan datangnya Al-Quran. Itu baru awal daripada datangnya Al-Quran. Kemudian berbagai keutamaan ataupun keunggulan daripada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu merupakan suatu kitab yang membedakan antara yang hak dan yang batil, berisikan tentang ilmu pengetahuan yang menjadi sumber atau rujukan daripada ahli-ahli sampai dengan saat ini. Kejadian-kejadian yang di luar nalar, yang tidak diprediksi oleh para ahli, tapi itu benar adanya. Kemudian Al-Quran juga menjadi hukum yang universal, yang relevan sampai dengan saat ini. Itulah merupakan suatu keajaiban-keajaiban daripada Al-Quran. Dan juga Al-Quran tidak bisa ditandingi dengan karya baik dari bangsa jin dan manusia. Itu diabadikan oleh Allah, atau Allah menantang kepada makhluknya untuk membuat yang sejenisnya daripada Al-Quran, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul inijtama'atil insi wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la yatuna bimislihi walau kana ba'dhuhum bi ba'dhin dhahira. Allah berfirman, katakanlah, jika seluruh umat manusia dan jin berkumpul untuk menghasilkan seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan menghasilkan yang sejenisnya. Bahkan jika keduanya bersatu untuk saling menolong, maksudnya membuat yang sedemikian, bahu-membahu untuk menolong, tidak akan dapat membuat yang sejenisnya. Itulah kehebatan daripada Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, mukjizat yang pertama yang sangat hebat dari Rasulullah SAW yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Kemudian mukjizat yang kedua yang sangat fenomenal juga adalah perjalanan Isra wal Mi'raj yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 3, bahwa Allah telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Perjalanan Isra wal Mi'raj bukannya perjalanan spiritual roh daripada Rasulullah, tapi baik ruh maupun badan dari Rasulullah SAW diperjalankan, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Sidratul Muntaha untuk memperoleh perintah sholat, dan itu hanya terjadi dalam satu malam. Perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sholat mengimami para nabi dan rasul yang terdahulu, kemudian diperjalankan lagi ke Sidratul Muntaha, memperoleh perintah untuk sholat sebanyak 50 waktu, kemudian turun lagi untuk meminta pertimbangan kepada para nabi yang terdahulu, dan naik lagi, begitu seterusnya. Itu hanya terjadi dalam satu malam. Itu suatu hal yang mustahil yang terjadi bahkan sampai kapanpun. Itulah kejadian luar biasa yang diterima atau yang dialami oleh Rasulullah SAW, yang menjadikannya Rasulullah SAW dicintai oleh umatnya. Kemudian yang ketiga, mukjizat selanjutnya yang juga sangat hebat, yaitu bagaimana Rasulullah SAW membelah bulan menjadi dua. Allah telah mengabarkan hal tersebut di dalam surat Al-Qamar. Telah dekat datangnya saat itu dan terbelahlah bulan. Jadi pada saat itu
kaum musyrikin mengundang kepada Rasulullah untuk menunjukkan kehebatan ataupun mukjizatnya dan diminta untuk membelah bulan. Rasulullah SAW pada saat itu tidak langsung menjawab, tapi dia pulang dulu. Beliau pulang dulu, kemudian sholat 2 rakaat dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kembali dan menunjuk bulan, dan saat itu pun bulan terbelah menjadi 2. Dan inilah satu kejadian yang luar biasa, dan itu bagi kaum muslimin menjadikan kejadian tersebut menjadi lebih cinta kepada Rasul. Tetapi bagi kaum musyrikin hal tersebut justru diolok-olok, bahwa hal tersebut, segala mukjizat tersebut, baik membelah bulan, Isra Mi'raj, adalah suatu hal yang bohong ataupun merupakan sihir belaka. Apa hal yang dapat kita ambil daripada pelajaran mukjizat-mukjizat yang telah diturunkan Allah kepada Rasulnya, baik dari Nabi dan Rasul yang terdahulu maupun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu bahwa kita harus beriman kepada hal-hal yang gaib, hal-hal yang telah diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya tanpa membantah sedikit pun, karena hal itu telah dikabarkan dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan suatu pembeda, merupakan suatu hal yang hak, yang harus kita imani. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk para jamaah sekalian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.